Baik, perkenalkan nama saya Yasser Manggil, NPM 211437031, Prodi Sistem Komputer di Universitas Bangka-Budi. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan hasil jurnal yang telah saya review mengenai implementasi Internet of Things atau IoT pada perancangan sistem informasi pemesanan kamar hotel berbasis web. 2. Rumusan masalah. 1. Bagaimana membuat suatu sistem informasi pemesanan kamar berbasis web? 2. Bagaimana membangun aplikasi yang dapat meningkatkan pelayanan dan memberikan informasi pemesanan kamar dengan lengkap dan cepat. Tujuan penelitian. Maksud dari penelitian yang saya lakukan adalah untuk memperoleh data-data dan informasi mengenai penelitian sebagai bahan dalam rangka memenuhi persyaratan dalam menyelesaikan tugas mata kuliah pengantar Internet of Things. Adapun tujuan penelitian adalah 1. Memudahkan dalam pemesanan kamar atau reservasi mobil. 2. Memudahkan dalam pengolahan data transaksi. 3. Memberikan informasi profil hotel, informasi fasilitas hotel, dan informasi biaya kamar. Metode yang digunakan. Metode penelitian adalah suatu prosedur penyelesaian masalah guna mencari kebenaran yang dituangkan dalam bentuk perumusan masalah, studi literatur, asumsi-asumsi dan hipotesis, pengumpulan dan penganalisisan data, hingga penarikan kesimpulan. 1. Metode pendekatan sistem. Metode pendekatan sistem ini merupakan metode analisis dan perancangan terstruktur, yakni berorientasi pada data, di mana dalam metode ini menggunakan alat bantu dengan menggunakan metode IAMAN. Data dan informasi. Setiap sistem informasi menggunakan 4 fungsi utama, yaitu 1. Pengumpulan data, 2. Proses atau 3. Manajemen data, 4. Pengendalian data. 2. Pendekatan teknologi informasi. Sistem informasi dengan pendekatan teknologi informasi seperti halnya siklus pengembangan sistem dan lainnya, di mana hal ini mengusahakan adanya suatu metode daur hidup pengembangan sistem. Pola daur hidup pengembangan sistem dapat menggunakan beberapa metode. Adapun terhadap pengembangan sistem yang umum digunakan sebagai berikut. A. Tahapan analisa sistem. Tujuan utama analisis sistem adalah untuk menentukan hal-hal detail tentang yang akan dikerjakan oleh sistem yang dipilih. B. Tahapan implementasi. Tahapan implementasi mencakup aktivitas-aktivitas, yakni 1. Pemrograman dan pengujian adalah aktivitas pembuatan program atas deretan instruksi yang digunakan untuk mengatur komputer agar bekerja sesuai dengan maksud masing-masing instruksi. 2. Instalasi perangkat keras dan perangkat lunak. 3. Pelatihan kepada pemakai. 4. Pembuatan dokumentasi. 5. Konversi merupakan tahap yang digunakan untuk mengoperasikan sistem baru dalam rangka menggantikan sistem yang lain. Tahapan dokumentasi. Dokumentasi merupakan hal yang sangat dilakukan karena akan menjadi acuan pada tahapan operasi dan pemeliharaan. 3. Metode pengembangan sistem. Metode yang digunakan dalam pengembangan perangkat lunak untuk membangun sistem informasi ini yaitu metode prototipe, yang dimana prototipe merupakan suatu metode dalam pengembangan sistem yang menggunakan pendekatan untuk suatu program dengan cepat dan bertahan. Dan prototipe juga membuat suatu proses pengembangan sistem informasi menjadi lebih cepat dan lebih mudah. Di mana tahap-tahap yang harus dilaksanakan adalah sebagai berikut. Mengembangkan prototipe. Analisis sistem ini mungkin bekerjasama dengan spesialis informasi lain, menggunakan satu atau lebih peralatan prototyping untuk mengembangkan sebuah prototipe. Menentukan apakah prototipe dapat diterima. Analisis mendidik memakai dan penggunaan prototipe dan memberikan sistem data kepada pemakai untuk membiasakan diri dengan sistem pemakai. Menggunakan prototipe. Prototipe ini menjadi sistem operasional. Ini hanya mungkin jika peralatan prototipe memungkinkan prototipe memenuhi semua elemen penting dari sistem baru. 4. Alat bantu analisis dan perancang. Adapun alat bantu yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. 1. Unit Modeling Framework (UML) untuk menjelaskan perancangan aplikasi yang dibangun
digunakan 3 model diagram UML, yaitu Ashe diagram, Flash diagram, dan Kunz diagram. Ashe diagram, use case diagram adalah diagram yang bekerja dengan cara mendeskripsikan tipikal interaksi antara user atau pengguna. Sebuah sistem dengan suatu sistem tersendiri melalui sebuah cerita bagaimana sebuah sistem dipakai. C. Class diagram. Class diagram digunakan untuk melakukan visualisasi struktur kelas-kelas dari suatu sistem dan merupakan tipe diagram yang paling banyak. 36 digunakan. Dan activity diagram. Activity diagram menggambarkan berbagai aliran aktivitas dalam sistem yang sedang dirancang. Hasil penelitian. 1. Membuat satu transaksi pemesanan kamar. Transaksi pemesanan kamar merupakan proses pencatatan transaksi yang kita lakukan setelah kamu melakukan pemesanan kepada kita, baik transaksi secara langsung maupun pada perusahaan atau di resepsiun. Kita melakukan pencatatan nama tamu yang telah memesan kamar di hotel. Contohnya seperti ini. Ada data transaksi pemesanan kamar, nomor misalnya, yaitu nomor pada saat pesan, reservasi presentasi, tanggal pemesanan, dan kasus. Contoh saja yang sudah ada terikut. Ada nama tamu, harga kamar, per hari, per bulan, dan total harga. 2. Gambaran umum sistem diusulkan. Perancangan sistem informasi pemesanan hotel berbasis web ini dapat digambarkan sebagai sebuah bentuk tipe kamar yang menyediakan informasi bagi tamu dalam mendapatkan data yang lebih detail tentang tipe kamar apa saja yang disediakan oleh hotel. Dengan adanya perancangan sistem informasi pemesanan berbasis web tipe ini, diharapkan pengolahan data dan pemesanan yang selama ini dilakukan hotel bisa lebih terdata dengan baik, sehingga bisa digunakan dan dimanfaatkan dalam pengambilan keputusan. Penutup. Kesimpulannya, dari keseluruhan pembuatan penelitian perancangan sistem informasi pemesanan hotel tersebut berbasis web, dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut. 1. Dengan sistem informasi ini, pemakai dapat melakukan pemesanan kamar secara online tanpa harus datang langsung ke hotel. 2. Dengan adanya aplikasi ini dapat mempermudah pengguna karena pengguna dapat memesan kamar kapan saja dan di mana saja. 3. Dengan sistem informasi ini dapat memperluas daerah pemasaran, mengurangi biaya promosi, dan meningkatkan pendapatan hotel. Sekian dan terima kasih. Selamat malam, saya Indro Romigo, MPN 2114370306, kelas 2 Rek 2A, Prodi Sistem Komputer. Sini saya akan mempresentasikan hasil review jurnal saya yang saya ambil dari Ali Kumaidi, program studi teknik informatika dari Universitas Krisnawipayana, Jakarta tahun 2020. Sini saya menjelaskan tentang penerapan IoT pada sistem monitoring dan kontrol berbasis Internet of Things untuk penghematan listrik pada food and beverage pada bidang perhotelan. Rumusan masalah. Departemen Food and Beverage adalah unit yang memiliki fungsi dalam pengolahan dan penyajian makanan atau minuman kepada tamu hotel, baik untuk pelayanan, cafe shop, banquet, kamar tamu, catering, karyawan, dan lainnya. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara terdapat sisi yang cukup besar beban biaya yang dikeluarkan. Di antaranya adalah pemakaian energi listrik yang boros. Area dapur terdapat sejumlah peralatan mesin dengan konsumsi daya watt listrik yang relatif besar, seperti unit wall-in chiller atau ruangan pendingin, pembeku makanan, sayur dan daging, blower wheel, exhaust fan, mesin cuci piring, water heater, dan penggunaan lampu penerangan yang tidak teratur pemakaiannya sesuai dengan kondisi dan jam kerja. Tujuan penelitian: mengatasi
mengatasi permasalahan penghematan listrik pada hotel. 2. Untuk dapat memanfaatkan IoT sebagai solusi untuk memonitor dan mengontrol penggunaan energi listrik serta untuk mendeteksi adanya ketidaknormalan peralatan dan mesin. Metode penelitian. Penelitian ini menggunakan metode pelaksanaan penelitian yang dapat dilihat pada gambar 1. Tahap pertama adalah identifikasi masalah dengan melakukan observasi dan wawancara dengan 2 departemen food and beverage. Diperoleh beberapa peralatan listrik selain lampu, yaitu peralatan seperti pada gambar 2. Permasalahan yang sering terjadi yaitu sering lupa mematikan peralatan listrik ketika tidak beroperasional dan tidak rutin dalam mengontrol peralatan sehingga dapat menyebabkan kerusakan mendadak dan boros listrik. Tahap kedua yaitu melakukan kajian literatur melalui jurnal dan e-book yang berkaitan monitoring dan kontrol penggunaan listrik dengan IoT serta microcontroller Arduino, ThinkSpeak, sensor suhu, sensor magnet, sensor arus, dan sensor deteksi. Seperti gambar yang saya jelaskan tadi, ini ada gambar yang berikut. Mulai identifikasi masalah, kajian literatur, perancangan sistem, topologi, komunikasi, desain PCB, implementasi hardware, implementasi software, pengujian perangkat, alat berfungsi, hasil pengujian, pelaporan selesai. Tahap ketiga yaitu perancangan sistem. Dengan hasil desain dapat dilihat pada gambar 4 dan perancangan topologi serta komunikasi antar perangkat seperti gambar 5. Hasil rancangan sistem diperoleh hubungan antara perangkat, kebutuhan sensor, komponen, hardware, dan software. Tahap keempat adalah desain print circuit board atau dibilang PCB untuk memastikan semua perangkat dapat terkoneksi dan terkontrol. Tahap kelima yaitu implementasi hardware dan software, dilanjutkan dengan pengujian menggunakan black box testing. Pengujian pertama adalah pengujian hardware. Jika ada komponen dan sensor tidak berfungsi dapat diganti. Pengujian software untuk memastikan fungsi monitoring dan pengendalian pada perangkat atau mesin food and beverage melalui aplikasi web dan Android. Hasil penelitian. Hasil desain PCB tampak seperti pada gambar 5. Tabel 1 adalah kebutuhan perangkat dalam implementasi yang terbagi kategori hardware dan software. Implementasi sistem monitoring dan kontrol berbasis IoT dibagi 2 bagian yaitu pengembangan hardware atau development board dan pengembangan software. Alur kerja development board dapat dilihat pada gambar 6 dan langkah implementasi development board meliputi yaitu 1. Perakitan PCB dan resistor bertujuan untuk memberi kestabilan pin atau kaki IC yang dijadikan sensor maupun buton. 2. Perakitan saklar atau dibilang switch dijadikan tombol untuk menyalakan lampu unit peralatan yang ditempatkan pada box panel perangkat. 3. Merangkai Ethernet SIL dengan Arduino Mega 2560. 4. Merangkai LCD 2 X-Part karakter yang terhubung ke Arduino Mega 2560. 5. Merangkai modul relay yang terhubung dengan Arduino Mega 2560. 6. Merangkai sensor yang terhubung dengan Arduino Mega 2560. 7. Rangkaian keseluruhan development board. Hasil implementasi development board ditempatkan pada box panel yang dapat dilihat pada gambar 7 dan rangkaian keseluruhan development board terlihat pada gambar berikut. Inilah gambar berikut yang saya jelaskan yang sebelumnya. Di sini ada tabel kebutuhan hardware dan software. 1. Hardware router Mikrotik RB951 2 AND berfungsi untuk konfigurasi jaringan. 2. Arduino Mega 2560 perangkat pengendali. 3. Ethernet SIL
berfungsi untuk koneksi Arduino dengan internet. 4. Sensor suhu atau dibilang termometer berfungsi untuk deteksi suhu. 5. Sensor magnet berfungsi untuk saklar aliran listrik. 6. Sensor arus ACS 71230A berfungsi untuk deteksi arus listrik. 7. Modul relay berfungsi untuk switch on off. 8. LCD 2x4 karakter berfungsi untuk penampilan data. 9. Modul Wi-Fi WMOM D1 berfungsi penghubung ke Wi-Fi. Sini ada software Arduino IDE berfungsi memprogram Arduino. 2. Sublime Text 3 berfungsi menulis kode program. 4. Web browser berfungsi membuka aplikasi web. 4. Inventor berfungsi untuk memprogram aplikasi Android. 5. HTML, JavaScript dan bahasa C++ berfungsi untuk memprogram. 6. Winbox berfungsi mengkonfigurasi mikrotik. 7. ThinkSpeak berfungsi aplikasi upload data. Langkah-langkah pada implementasi software yaitu sebagai berikut. 1. Instalasi Arduino IDE, Sublime Text 3, web browser Mozilla, Winbox App Inventor, dan koneksi ThinkSpeak. 2. Konfigurasi router IOS mikrotik. 3. Pemberian logika melalui kode program atau source code pada perangkat keras. 4. Membuat tampilan user interface agar mudah dipahami serta mudah digunakan dalam hal pengoperasiannya. User interface dari sistem tersedia dalam bentuk dashboard, yaitu tampilan informasi berupa keterangan status dari tiap-tiap button yang terdapat pada panel perangkat, dan juga tampilan keterangan suhu ruangan dalam bentuk visual gauge meter yang disertai tampilan dalam bentuk angka-angka, keterangan notifikasi status, serta keterangan status koneksi sensor suhu yang digunakan. Tampilan didesain dan dikembangkan berbasis desktop dan Android. Hasil user interface yang dibangun seperti pada gambar 9 dan 10. Ini gambar 9 dan 10 yang saya jelaskan yang sebelumnya. Di sini ada tabel. Oke, saya lanjut lagi. Tabel 2, hasil pengujian development board, skenario uji, pembacaan sensor suhu, asal diharapkan hasil pembacaan sesuai dan tetap stabil, hasil sesuai. Pembacaan sensor listrik, hasil yang diharapkan hasil pembacaan sesuai dan tetap stabil, sesuai. Pembacaan sensor magnet, hasil diharapkan hasil pembacaan tetap stabil, hasil sesuai. Skenario uji, pemberian signal noise mampu mengakuisisi data real, hasil sesuai. Tabel 3, hasil pengujian kirim dan terima data pada development board. Skenario uji, kirim hasil pembacaan sensor, hasil yang diharapkan server menerima data dan memberikan respon berhasil, hasil sesuai. Request data ke server, hasil yang diharapkan server menerima data dan memberikan merespon berupa data yang di request, hasil sesuai. Tabel 4, hasil pengujian dashboard. Skenario bisumbasi, hasil diharapkan server menampilkan gauge meter, angka dan tabel sesuai dengan setelah yang dilakukan hasil sesuai. Update data otomatis, server secara berkala memeriksa data tertentu. Jika ada maka gauge meter, angka-angka dan tabel selanjutnya diupdate sesuai.
Kesimpulan, hasil analisis hingga pengujian yang dilakukan menghasilkan prototipe sistem pengontrolan dan monitoring peralatan dari jarak jauh dapat dioperasikan melalui jaringan internet dengan menggunakan aplikasi web browser. Pengontrolan segala bentuk kerusakan yang disebabkan kelalaian perawatan terhadap peralatan dapat diminimalisir dengan adanya sensor-sensor yang terpasang pada tiap alat. Kontrol dan monitoring untuk menghemat energi listrik dari penggunaan yang tidak sesuai telah berfungsi sesuai dengan desain sistem. Pembuatan sistem dilakukan menggunakan sensor suhu, termistor, sensor magnet, sensor termofus, dan sensor arus ACS 712. Inilah hasil presentasi saya. Jika ada yang salah, mohon maaf. Selamat malam. Perkenalkan, nama saya Indro Dwi Dulaji. Saya akan mempresentasikan hasil tugas saya. Penerapan kunci elektronik berbasis RFID pada bidang perhotelan. Bidang perhotelan merupakan bidang ilmu yang mempelajari pengelolaan hotel serta cara menyimbangkan aspek wisata dan manajemen bisnis untuk mencapai kesuksesan. Rumusan masalah yaitu alat kunci pintu berbasis radio frequency identification 125 kHz berbasis microcontroller ATmega 328 ini hanya dibatasi pada pengujian. Unjuk kerja komunikasi teknologi RFID sebagai sarana identifikasi keamanan pintu dengan rancang bangun yang disesuaikan. Tujuan penelitian: membuat sistem pembacaan data RFID terhadap kartu tag RFID dengan menggunakan modul ID12 dan membuat sistem yang dapat memverifikasi nomor identitas user pada kartu. RFID menggunakan microcontroller Arduino sehingga dapat menggerakkan servo motor sebagai pengunci pintu otomatis. Metode yang digunakan: satu, metode literatur, mencari referensi yang berhubungan dengan perencanaan dan pembuatan alat yang akan dibuat. 2. Metode konsultasi merupakan metode konsultasi atau tanya jawab dengan dosen pembimbing sehingga penulis mendapatkan masukan yang berarti untuk kesempurnaan dalam penulisan laporan akhir ini. 3. Metode observasi. Dalam metode ini penulis melakukan pengamatan terhadap objek diperoleh pula pada saat pengerjaan alat dan bagian alat. 4. Metode eksperimen, yaitu penulis melakukan eksperimen atau uji coba terhadap alat yang akan dibuat berupa software atau perancangan hardware dari alat tersebut. Hasilnya yaitu kunci kamar hotel elektrik dengan teknologi smart card RFID ataupun dengan kartu chip kontak yang diproduksi menggunakan material centralized pilihan, dengan desain menarik serta microchip solid stabil lisensi Amerika maupun Belanda. Software manajemen kunci yang dikembangkan akan mensinergikan operasional hotel Anda dan menyajikan informasi yang akurat dan komprehensif. Kesimpulan yaitu berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa alat pengaman brankas menggunakan sensor RFID berbasis Arduino dapat dirancang dengan baik dan layak sesuai uji kelayakan oleh dosen ahli dengan nilai presentasi sebesar 84,375% di atas batas minimal kategori layak yaitu 70%. Saran: setelah melakukan penelitian disarankan perlu ada pengembangan lebih lanjut untuk alat pengembangan brankas yang telah dibuat. Maka penulis menyarankan sebagai berikut, yaitu 1. Sebaiknya diberikan proteksi tambahan pada brankas untuk mengantisipasi terhadap kemungkinan kehilangan ektp sebagai akses brankas. Yang kedua, alat yang dibuat diharapkan dapat dikembangkan lebih lanjut oleh mahasiswa Universitas Negeri Semarang untuk bahan penelitian lebih lanjut. Sekian dari
presentasi saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sujo Suryadi dari kelompok 6. Saya akan mempresentasikan yang berjudul Rancang Bangun Alat Pengisian Minuman dan Monitoring Air Galon Berbasis IoT Internet of Things, disusun oleh saya sendiri, Sujo Suryadi. Langsung saja, pertama rumusan masalah. Saat ini membutuhkan sistem yang memudahkan pekerjaan manusia, sebab di masa sekarang ini membutuhkan suatu kegiatan dengan semudah mungkin. Seperti pada monitoring air galon ini, bisa melakukan pengawasan terhadap isi dari air galon tersebut agar dapat mengontrol tingkat level air galon ketika sudah habis. Monitoring digunakan pada layar gedung atau perkantoran untuk kesediaan air minum di gedung atau perkantoran. Penggunaan sensor ultrasonik akan mengirimkan gelombang yang berupa nilai pada program yang digunakan di Arduino dan melakukan transfer data dengan menggunakan bantuan ESP8266 ke website. Sensor atau ultrasonik sebagai otak dari sistem kendali ini dan dikirimkan dengan bantuan ESP8266 node MCU V3 BR 2021. Melihat di zaman sekarang sudah berkembang pesat dengan adanya teknologi dan dilakukan dengan singkat karena hampir semua sudah dipermudah oleh teknologi yang berbasis IoT atau kepanjangan dari Internet of Things memiliki beberapa manfaat seperti mempermudah pada sistem monitoring air galon, misalnya dalam mengontrol level air galon. Dengan ini hal itu dapat menerapkan peran IoT dan ini juga penting bagi manusia karena dapat memudahkan kita dalam bekerja dan mengontrol sesuatu dengan baik. Tujuan penelitian. Pada penelitian ini bertujuan untuk merancang suatu alat yang dapat memonitoring tingkat ketinggian air pada galon yang digunakan dan membuat monitoring air galon menggunakan sensor ultrasonik dan dilakukan uji kelayakan alat itu sendiri. Alat yang dibuat ini sebagai alternatif bagi pengguna untuk mempermudah monitoring galon di gedung, hotel, dan tempat beribadah agar stok air minum di tempat tersebut tetap ada dan lebih efisien terhadap waktu. Blok diagram sistem. Metode penelitian. Blok diagram sistem. Sistem minuman dan monitoring air galon mempunyai sensor seperti sensor ultrasonik. Sistem ini dikendalikan otomatis dan merupakan suatu terobosan atau penelitian yang dapat mempermudah pengawasan air galon minuman dan menghindari kehabisan air, lalu di monitoring air galon agar terkontrol pergantian galonnya. Beberapa yang digunakan adalah hardware sensor ultrasonic phaser LED RGB ESP8266 node MCU, pompa dan driller. Setelah seluruh sensor melakukan pembacaan, microcontroller ESP node MCU membuat pembacaan dari sensor ultrasonik untuk mengirimkan notifikasi level ketinggian air galon yang dipakai dan akan ditampilkan di website. Berikut penjelasan mengenai perancangan hardware sistem. Selanjutnya, use case diagram. Use case merupakan suatu interaksi antara admin dan klien. Dengan sistem yang akan dibuat, diagram ini digunakan untuk mencari fungsi AP yang ada dalam sistem sebuah fungsi yang kita buat seperti di bawah ini. Flowchart system. Pertama, sensor ultrasonik apakah dapat mendeteksi ketinggian air? Jika bisa, maka akan memonitoring ketinggian air galon ke website. Jika tidak, maka mengirimkan notif melalui Telegram.
Setelah itu data dari sensor ultrasonic dikirim melalui ESP8266, kemudian dikirim ke database dengan nama DB minuman minuman. Setelah itu data ditampilkan, data dari sensor tersimpan ke database website dengan bantuan ESP8266 agar datanya akurat, dan selanjutnya data akan muncul ke layar website. Flowchart alat. Pertama, sensor ultrasonik. Apakah sensor mendeteksi apakah masih ada air apa tidak? Jika ya, maka LED hijau dan berjalan. Jika tidak, maka LED merah hidup dan buzzer berbunyi. Kemudian pada limit switch, apakah on apa off? Jika on, maka pompa hidup dan LED hijau hidup. Jika off, maka pompa tidak hidup. Kemudian lampu LED hijau mati, lampu LED merah hidup, dan buzzer akan berbunyi ketika pengisian selesai. Setelah itu data galon dari ultrasonik dikirim melalui ESP8266, kemudian dikirim ke database dengan nama DB minuman. Setelah itu data ditampilkan, data dari ultrasonik tersimpan ke database website dengan bantuan ESP8266. Kemudian notifikasi sisa air galon habis akan mengirim notifikasi ke Telegram, dan untuk sisa air berapa persen selanjutnya. Data akan muncul ke layar website yang saya buat. Hasil penelitian. Tampilan halaman home website. Tampilan dari halaman dashboard pada website yang dapat dilihat pada gambar 14 merupakan gambar halaman dashboard website di mana berfungsi untuk menampilkan data ketinggian air secara real time. Pada gambar 14 merupakan gambar halaman dashboard website di mana berfungsi untuk menampilkan data ketinggian air secara real time. Pada halaman dashboard website sebagai pusat dan dapat monitoring semua unit pada unit 1, unit 2, dan unit 3 secara real time. Pada halaman tersebut diteruskan ke kirim data PHP untuk dimasukkan database DB minuman. Setelah itu pada cek jarak, titik PHP digunakan untuk masukkan pada tabel sensor digunakan untuk unit 1 pada website. Pada tabel tab sensor digunakan untuk unit 2 pada website, dan pada tabel sensor 3 digunakan pada unit 3 sebagai monitor pada website. Tampilan halaman klien website merupakan tampilan dari halaman klien website yang dapat dilihat pada gambar 15. Merupakan gambar halaman monitoring unit 1, 2, dan 3. Website di mana berfungsi untuk button dan menampilkan data ketinggian air secara real time. Pada gambar 15 merupakan gambar halaman monitoring unit 1, 2, dan 3. Website di mana berfungsi untuk button dan menampilkan data ketinggian air secara real time. Pada halaman klien website digunakan sebagai monitoring unit pada unit 1, unit 2, dan unit 3 secara real time, dan tombol button pada unit 1, unit 2, dan unit 3 dapat tekan tombol buttonnya agar bisa masuk pada halaman sesuai yang diinginkan. Pada halaman klien website sebagai pusat dan dapat monitoring semua unit pada unit 1, unit 2, dan unit 3 secara real time. Pada halaman klien tersebut mengambil data melalui halaman backend diteruskan ke halaman klien untuk ditampilkan pada halaman website. Pada tampilan halaman terdapat 3 tombol button digunakan untuk masuk pada halaman pada unit 1 untuk button 1, pada halaman unit 2 untuk button 2 agar dapat masuk ke halaman unit 2, dan pada halaman unit 3 untuk button unit 3 untuk dapat masuk pada halaman unit 3 yang ditanya diambil melalui server yang telah dibuat. Kesimpulan dan saran. Kesimpulan yang dapat diuraikan dari hasil pembuatan proyek IoT rancang bangun alat pengisian minuman dan monitoring berbasis IoT, yaitu dapat melakukan monitoring menggunakan website pada air galon unit 1, unit 2, dan unit 3 agar dapat dikontrol tingkat ketinggian air galon dan dijalankan dengan baik pada browser web. 2. Berdasarkan hasil pengujian pada notifikasi pada unit 1, unit 2, dan unit 3
dapat menggunakan untuk melakukan pengawasan melalui Telegram. Berdasarkan hasil pengujian aplikasi dengan menggunakan dua browser yang berbeda, semua tampilan dan fungsi aplikasi dapat berjalan 100% pada dua browser, yaitu Microsoft Edge versi 91.0.864.54 Graphical Byte 64 bit dan Google Chrome versi 91.44772.106 Graphical Byte 64 bit. Saran. Ada saran yang diberikan penelitian selanjutnya antara lain